Untuk kali ini kita akan membahas tentang konsep VLSM atau penerapan VLSM dalam konfigurasi mikrotik dengan IP lokal tipe C. Di topologi ini bisa kita lihat untuk IP yang diberikan oleh ISP adalah 192.168.1/24. Kemudian untuk di Ether 2 itu adalah kita menggunakan atau kita disuruh untuk membuat distribusi IP untuk 35 PC atau komputer. Di Ether 3 adalah 20 PC, kemudian di Ether keempat ada 8 PC, dan di interface VLAN adalah 25 klien WiFi. Untuk penerapan VLSM bisa kita coba langsung kita terapkan di mikrotik. Kita bisa meremote mikrotik dari Ether 2 misalkan. Kita hubungkan komputer ke Ether 2. Kita juga boleh menghubungkan internet ke Ether 1, opsional. Kemudian kita masuk ke menu Winbox. Seperti biasa, karena router ini sudah saya reset konfigurasi, jadi untuk masuk ke awal kita menggunakan user login admin. Kita connect. Tampilan awal untuk menu Winbox. Jangan lupa kita berikan sistem identity untuk penamaannya. Apply, oke. Kita berikan user untuk akses masuk ke Winbox. Grupnya full, kita berikan password. Kita apply, oke. Kita disable untuk yang user admin. Dan kita bisa di Winbox untuk masuk ke router kita. Masukkan user yang sesuai atau yang sudah kita buat sebelumnya. Masukkan password, kita bisa masuk ke mikrotik. Kita lihat dulu untuk topologinya. Untuk yang di Ether 2 kita butuh 35 PC, di Ether 3 kita butuh 20 PC, di Ether 4 kita butuh 8 PC, dan di interface VLAN kita butuh 25 PC. Kita tentukan dulu untuk penentuan IP, kita cari klien atau host atau jumlah komputer yang di bawah router mikrotik ini yang paling banyak dulu. Berarti untuk yang paling banyak berada di Ether 2. Kita bisa konfigurasi dulu. Untuk IP lokalnya adalah tipe C. Jadi kita bisa bebas untuk penentuan IP-nya. Kita masuk IP, address, kita masukkan. Kita hanya akan masukkan IP yang ada di interface lokal atau yang menuju ke komputer. Kita masukkan IP-nya 192.168. Saya ingin menggunakan IP ini. Jadi misal teman-teman menggunakan IP yang lain, itu masih dalam tipe C, silahkan. 2.1/ untuk penentuan slash ini kita lihat di sini karena kita butuh 35 PC, berarti paling tidak kita menggunakan /26. Kenapa /26? Karena /26 ini berarti ada sekitar 64 IP secara total. Yang mempunyai IP valid adalah 62. Untuk interface-nya adalah interface Ether 2. Kita apply, kita oke. Ini adalah IP yang diberikan untuk Ether 2.
di rentang 2.0 sebagai networknya sampai 2.63 ini sebagai broadcastnya. Di IP file-nya dari 2.1 sampai 2.62. Selanjutnya adalah kita lihat untuk kebutuhan IP yang paling banyak selanjutnya adalah di interface VLAN. Sekitar 25 klien. Nanti kita ambil ini dulu atau konfigurasi yang ini dulu untuk interface VLAN. Untuk interface VLAN, karena belum aktif, berarti kita aktifkan dulu. Kita klik VLAN-nya, kita enablekan. Dan kita masuk lagi ke address. Kita tambahkan interface, kita tambahkan IP untuk interface VLAN-nya. .2. Nah, di sini kita memasukkan IP setelah blok dari IP Ether 2 ini habis. IP ini adalah di rentang 192.168.2.0 sampai 192.168.2.63. Berarti untuk IP selanjutnya adalah 2.64 karena 2.64 sebagai network. Jadi kita pilihnya 2.65. Tambahkan 192.168.2.65/27. Kenapa kita menggunakan 127? Karena di sini kita hanya memerlukan sekitar 25 IP atau 25 klien. Untuk Ethernya adalah di Ether VLAN 1. Kita apply, kita oke. Di sini sudah terlihat bahwa di 64 itu adalah sebuah network untuk 192.168.2.65/27. Kemudian kita lihat lagi di topologi, kita lihat kebutuhan IP yang paling banyak lagi adalah di Ether 3. Ether 3 ini adalah 25 PC, bisa kita konfigurasi lagi di Ether 3. Tapi kita lihat dulu, di interface VLAN itu rentang IP-nya adalah 192.168.2.64 sampai 192.168.2.95. Berarti untuk IP selanjutnya adalah 2.96. Karena 96 adalah sebuah network, jadi kita pilihnya adalah 97. Kita masukkan IP-nya. /27. Kenapa kita masukkan /27? Karena di sini, mohon maaf ini bukan 96 tapi 97. Karena 96 adalah sebuah network. Kenapa kita pilihnya /27? Karena di topologi ini kita membutuhkan sekitar 20 PC. Jadi untuk slash yang diberikan adalah /27. Untuk interface-nya adalah kita masuk ke Ethernet 3 atau Ether 3. Kita apply, oke. Di sini sudah terlihat bahwa dia di 2.96 adalah sebuah network. Kita bisa lihat di sini. Kemudian kita juga akan mengkonfigurasi Ether yang berada di Ether 4. Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Di Ether 3 ini dia IP-nya berada di rentang 192.168.2.96 sampai 192.168.2.127. Berarti IP berikutnya adalah di 192.168.2.128. Karena 2.128 itu adalah merupakan sebuah network, berarti yang kita gunakan adalah 2.191.
karena dia hanya menggunakan 8 PC, kita konfigurasi 192.168.2.129. Kita berikan slash. Untuk 8 PC atau 8 host, kita lihat kebutuhannya. Slash berapa yang bisa mengcover IP itu. Kita bisa memberikan slash 28, di mana slash 28 ini adalah total IP-nya adalah sekitar 16 IP. Atau untuk IP validnya adalah 14. Untuk interface-nya kita masukkan ke interface Ether 4. Kita apply, kita oke. Di sini terlihat untuk di 192.168.2.128 merupakan sebuah network dan rentang IP yang diberikan adalah 192.168.2.128 sampai 192.168.2.143 seperti itu. Untuk lanjutannya, kita bisa mengkonfigurasi di IP DHCP server jika untuk pendistribusian IP secara dinamik ke ether-ether yang di bawah router board tersebut. Seperti itu. Akan tetapi, untuk topologi yang sudah diberikan, kita tidak diberikan instruksi atau informasi untuk pendistribusian IP secara dinamik. Jadi, kita tidak bisa mengkonfigurasi secara DHCP server seperti itu. Jadi untuk konfigurasi IP atau subnetting di VLSM di tipe C mungkin seperti ini. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih.